Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa diterima ya? Jelas nggak suara saya? Halo? Apakah suara saya diterima dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali meskipun sampai saat ini perkuliahan kita masih secara online ya. Mudah-mudahan semester depan sudah mulai ada perkembangan karena kemarin di UMS sudah diselenggarakan vaksinasi massal untuk para dosen dan karyawan ya. Dan beberapa tokoh agama di sekitar kampus. Dengan begitu diharapkan penyebaran COVID-19 bisa diperlambat atau syukur bisa dihentikan. Maka kemungkinan besar akan ada bertahap pelaksanaan kuliah secara offline atau secara tatap muka. Mungkin masih berbentuk blended. Blended itu gabungan antara online dan offline. Yang dimaksud blended ini, kalau pertemuan secara normal itu satu mata pelajaran atau mata kuliah yang berbobot 2 SKS itu 100 menit di kelas ya. 100 menit di kelas, kemungkinan besar besok akan dibagi tidak 100 menit tapi menjadi 50 menit kali 2. Artinya misalnya hari ini pagi ini ya kita kelas A masuk dengan peserta sekitar 50-60 orang kalau tidak salah. Maka kemungkinan besar nanti akan dibagi 2. Jadi nanti bisa masuk jam 7 sampai 7.50 itu kelas A bagian pertama 30 orang ya. Kemudian jam 7.50 sampai 8.40 adalah kelas A bagian kedua 30 orang dengan masuk 50 menit sehingga dosennya tetap masuk 100 menit, mahasiswanya dibagi 2 50 menitnya, pesertanya nanti 30 agar tidak berdesak-desakan di dalam kelas ya. Sehingga di kelas tetap bisa menjaga jarak. Nah, lebihnya yang 50 menit dilakukan secara asinkronis ya. Asinkronis itu berarti memakai psikologi atau memakai yang lainnya atau mungkin tugas-tugas yang nanti dikumpulkan. Ini Pak, mati lampu ya. Nah itu ya. Saya kira mati lampu ternyata enggak. Hanya mati monitornya sebentar tadi. Baik, jadi kemungkinan besar seperti itu ya. Pada hari ini kita pertama masuk. Pertama saya menyampaikan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum.
minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah keprihatinan kita masih di dalam masa pandemi ini. Yang kedua, tentu saya memohon maaf lahir dan batin kepada kalian semuanya. Kita ini belum pernah ketemu secara langsung ya, kecuali beberapa mahasiswa yang di Sobron ya, yang santri pondok Sobron mungkin beberapa sudah ketemu. Tapi yang non Sobron, apalagi belum pernah datang ke Solo, nah kita belum pernah ketemu. Mungkin ada yang belum pernah menengok kampus ya. Ada yang belum pernah melihat kampus kita. Ada enggak? Ya, itu ujian kita juga ya. Kita belum Anda belum ada yang belum menengok kampus tercinta kita ya. Tapi mudah-mudahan di semester depan, jadi silahkan dipersiapkan ya. Jadi mungkin ketika kita akan memulai perkuliahan secara offline pun tidak semuanya langsung siap begitu juga ya. Yang jauh-jauh yang belum bisa datang ke Solo nanti ya kita maklumi, mungkin tetap ada blend ketika ada kuliah di kelas nanti ada jaringannya yang mudah-mudahan bisa ya di kelas kita masing-masing, mudah-mudahan jaringannya kuat juga sehingga teman-teman yang tidak bisa hadir karena belum bisa datang ke Solo ya bisa mengikuti secara online juga. Jadi ini ketika kita akan memulai secara offline ternyata tidak serta-merta dengan mudah semuanya bisa bergabung. Baik, untuk hari ini kita langsung masuk materi ini ya. Jadi kalau di dalam perhitungan pertemuan kita masuk pada pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan ke-10. Pertemuan yang ke-9 kemarin kita berbicara tentang hukum ya, dan keadilan. Nah, sekarang kita fokus ke persoalan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Di pertemuan ke-9 sebelum kita libur Idul Fitri kita bicara tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan konteks historis, konstitusional, sosiopolitik dan kultural ya. Kemudian hari ini kita akan membicarakan tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, substansi hak asasi manusia sudah diakomodir sedemikian rupa ya. Mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai batang tubuhnya. Akan tetapi karena belum menyebut kata hak asasi manusia itu di dalam UUD 45 sebelum diamandemen itu belum ada kata-kata hak asasi manusia. Yang ada misalnya ketika kita baca muqaddimah atau pembukaan UUD 45 itu
Di sana disebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, di situ kan sebenarnya bicara tentang hak asasi manusia dalam konteks hak bernegara, berserikat. Nah, di sana di dalam UUD 45 itu ada hak berserikat, ada hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kata-kata hak asasi manusia belum muncul ya. Sehingga ketika MPR di bawah pimpinan Pak Amin Rais kemudian dilanjutkan oleh Pak Hidayat Nur Wahid melakukan amandemen kemudian memasukkan pasal khusus tentang hak asasi manusia. Kemudian juga DPR MPR-nya atau DPR-nya, saya lupa apakah periode ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung atau sesudahnya ya, pada masa Presiden SBY. Itu kemudian ada undang-undang khusus tentang hak asasi manusia. Kemudian dibentuk juga Komnas HAM. Nah, itu salah satu bentuk perhatian bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Tapi sebenarnya secara substantif, karena pendiri bangsa ini kebanyakan adalah tokoh-tokoh Muslim, termasuk Bung Karno sendiri, ada para ulama, Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Kahar Muzakir, Profesor Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, Kiai Agus Salim dan sebagainya, tentu mereka sudah memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Nah, maka pada pertemuan kali ini materinya cukup banyak, maka nanti kita akan bagi ya. Mungkin pertemuan yang akan datang, satu pertemuan lagi masih melanjutkan tentang hak asasi manusia ini. Kemudian yang berikutnya nanti tentang beberapa terkait dengan geopolitik, terkait dengan berkaitan dengan hak asasi manusia, tapi kaitannya dengan geopolitik. Maka di dalam pembahasan tentang hak asasi manusia, di sini yang pertama ada kajian teori hak asasi manusia secara umum. Jadi dulu kita kenal namanya apa itu? Declaration of Human Rights ya. Declaration of Human Rights. Atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, DUHAM. Ya, Universal Declaration of Human Rights. Dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan DUHAM, DUHAM, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Nah, di dunia Islam kemudian juga ada Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam, yaitu Deklarasi Kairo. Deklarasi Kairo. Nah, dalam konteks Indonesia, sebenarnya sudah menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip ideologi bangsa kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya di dalam Pancasila itu sendiri, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana tadi saya sebutkan, itu sudah mencakup menekankan, menanamkan nilai-nilai
penegakan hak asasi manusia bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Artinya penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah dan aparat-aparat negara yang lainnya, seperti aparat keamanan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, aparat pertahanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI, dan juga aparat-aparat yang lainnya, yaitu perangkat-perangkat negara seperti jabatan-jabatan atau kementerian, ya, kementerian, lembaga-lembaga negara, semuanya sudah mengakomodir, menerapkan, mengimplementasikan konsep hak asasi manusia. Hanya sejak sebelum reformasi, kata-kata hak asasi manusia mungkin belum masuk di dalam Pancasila dan UUD 45, tapi substansinya sudah. Nah, maka kemudian ketika era reformasi berganti sistem kepemerintahan, kemudian MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, masuklah pasal khusus tentang hak asasi manusia dan juga dibentuk undang-undang khusus, undang-undang negara tentang hak asasi manusia. Maka kita akan membahas ada tiga pokok bahasan ini. Yang pertama, kajian teori hak asasi manusia secara umum. Yang kedua, pandangan Islam tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, konsep dan implementasi. Konsep itu berarti teori-teori, pemikiran-pemikiran yang ada di dalam perundang-undangan. Kemudian implementasinya adalah bagaimana pelaksanaan dari hak asasi manusia, baik dalam konstitusi maupun dalam praktek di negara Republik Indonesia. Nah, di dalam psikologi ini sudah saya masukkan ada 2 artikel ya, tentang teori umum hak asasi manusia. Mungkin ya, kita lihat. Yang pertama adalah hak asasi manusia, tinjauan dan aspek historis dan yuridis. Ini sudah mencakup bicara tentang teori-teori umum, tapi juga sekaligus dalam konteks Indonesia, ya. Indonesia. Di sini disebutkan, ya, disebutkan bahwa tentang hak asasi manusia ada di dalam TAP MPR, ya. TAP MPR tahun 1998. Ini berarti ketika ketua MPR-nya Pak Amin Rais. Ya. Jadi ada TAP MPR tentang human rights, asasi manusia. Juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Nomor 2000 juga tentang hak asasi manusia. Artinya di sini Indonesia mencoba memasukkan nomenklatur atau istilah hak asasi manusia dalam perundang-undangan secara resmi, ya, secara resmi. Artinya dalam perundang-undangan itu sudah masuk kata-kata hak asasi manusia. Kalau sebelumnya belum masuk. Nah, kita lihat di sini sejarahnya, ya. Jadi, ini aspek historisnya, ya. Nanti bisa dibaca, ya. Saya hanya memberikan sekilas saja, ya. Jadi aspek historisnya, kapan hak asasi manusia itu lahir di dunia ini, ya. Di sini ada historisnya,
pada masa klasik, masa kaum filosof seperti Plato dan sebagainya juga bicara asasi manusia. Kemudian ada ini adalah makna carta, makna carta. Ini adalah piagam yang berbicara tentang hak asasi manusia. Ini juga tidak menyebut kata-kata human right atau hak asasi manusia. Tapi nanti baru setelah ada namanya Universal Declaration, ya, deklarasi kemerdekaan. Nah, disitulah kemudian muncul apa yang disebut dengan human right atau hak asasi manusia. Sejarahnya sudah ditulis begitu rupa di artikel jurnal ini, nanti bisa dibaca. Saudara memberikan ringkasan, ya, bagaimana ringkasan tentang historis hak asasi manusia. Ya. Nah, ini hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional. Ya. Nah, sekarang kalau di Indonesia tadi ya, dimulai sebenarnya ketika Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah HAM, begitu juga undang-undang yang lainnya. Tetapi kata-kata HAM itu belum ada. Itu setelah reformasi tahun 1998, kemudian ada TAP MPR, ada keputusan Presiden, kemudian juga ada apa namanya Undang-Undang Negara tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tadi tahun 2000, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Ini artinya dalam konteks konstitusi negara, undang-undang ini sudah begitu meratifikasi dan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi ini poin pertama dan poin ketiga sudah dibahas ya di dalam artikel ini. Yang dimaksud poin pertama itu ini. Tadi poin pertama yaitu teori umum ya, teori umum. Kemudian poin ketiga adalah dalam konteks Indonesia, konsep dan implementasi. Jadi artikel tadi tidak banyak mencakup. Kemudian artikel yang kedua, kita keluar dulu, kita masukkan lagi. Artikel yang kedua. Bentar ya. Nah, ini artikel yang kedua. Konsep hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia. Nah, ini sudah menukik Indonesia. Nah, nanti tinggal mencari yang perspektif Islam ya, pandangan Islam. Pandangan Islam. Nah, yang pandangan Islam itu ada di buku ya. Ada di buku e-book yang sudah kita masukkan di psikologi juga ya. Nanti bisa dilihat di pertemuan awal itu. Kita lihat misalnya ya, buku yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya. Ini, mungkin yang ini ya, pendidikan kewarganegaraan paradigma terbaru untuk mahasiswa. Kita buka. Kelihatan nggak ini ya? Belum, Mbak. Belum, bentar ya. Berarti kita stop dulu, nanti kita share screen lagi.
Kalau nggak salah ini. Jadi di sini sudah ada bagaimana hak asasi manusia menurut Al-Quran. Nah, betul ini yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, di sini kalau lihat di daftar isi, ya, ketika bicara tentang hak asasi manusia, ada, nah ini, hak asasi manusia berdasar Al-Quran. Hak asasi manusia berdasar Al-Quran. Jadi inilah perspektif Islam. Ya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu juga merupakan sumber nilai-nilai tentang hak asasi manusia yang dapat diterapkan bagi kaum muslimin khususnya dan bagi umat manusia pada umumnya. Kalau kita lihat di sini di halaman 147 ya. Kita melihat apa namanya? Buku online itu ya agak keterbatasan mata ya. Halaman ini 113. Padahal kita tadi 147. Oh, ini kok hanya sampai 120. Nanti kita cari ya yang lengkapnya. Kok di sini hanya sampai 120. Jadi kita nggak ketemu yang 140. Nanti kita carikan buku yang lengkap ya. Atau kalau tidak, kita nanti mencari sumber yang lain, sumber belajar yang lain, perspektif Islam tentang hak asasi manusia. Kenapa itu penting? Karena saudara adalah mahasiswa pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Bisa jadi saudara sebagai lulusan PAI, ya, tapi suatu saat di samping mengajar materi PAI, ketika saudara bertugas sebagai guru atau dosen, dosen pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Islam, ya, mungkin kalau guru di tingkat SD, SMP, SMA, kalau dosen di perguruan tinggi, ya, apa namanya? Anda guru PAI tapi kadang-kadang diminta ngajar PKN. Ya. Seperti saya ini kan bukan lulusan PKN tapi diminta ngajar PKN. Kenapa? Karena saya pernah mengikuti pendidikan Lemhanas gitu ya. Nah, maka ketika kita bicara PKN, ada hak asasi manusia, ada sistem politik ya. Maka kita juga bicara sistem politik di dalam konteks negara kita, tapi juga sistem politik dalam konteks Islam. Dan sejauh mana negara ini menerapkan prinsip-prinsip Islam itu. Ya. Nah, kita berusaha bagaimana agar negara ini juga, karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, ya mestinya menerapkan prinsip-prinsip Islam, ya, prinsip-prinsip Islam di dalam menerapkan sistem politik, sistem hukum dan sebagainya. Dan itu memang juga sudah dilakukan sebagian. Ya. Contohnya adalah ada undang-undang perkawinan, pernikahan. Seorang Muslim, laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, pernikahan adalah bagian dari hak asasi manusia. Ya. Kemudian negara memfasilitasi dalam bentuk undang-undang perkawinan, dan untuk umat Islam perkawinannya harus sesuai dengan syariat Islam. Ada akad nikah, ada wali nikah, ada mas kawin dan sebagainya, ada ijab dan qabul. Ya. Pokoknya hukum-hukum Islam diterapkan di situ.
Kemudian ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf. Nah, artinya di Indonesia sudah menerapkan mungkin belum seluruhnya tapi sebagian dari syariat Islam. Begitu juga misalnya adalah penerapan ekonomi syariah, ya, ekonomi Islam. Indonesia, pemerintah dalam hal ini ada undang-undangnya juga bagaimana menerapkan sistem ekonomi syariah, ada bank syariah, ya, ada koperasi syariah, ada asuransi syariah, dan semuanya diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah, artinya di situ hak asasi manusia kita tidak semata-mata hak asasi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip atau konsep umum, ya. Konsep umum seperti yang ada di sini, ya. Ini kan konsep hak asasi manusia secara umum dan implementasinya di Indonesia. Tapi kemungkinan, ya, kajian tentang hak asasi manusia di Indonesia tentu tidak akan bisa lepas dari konsep Islam, ya. Jadi kalau kita bicara tentang hak asasi manusia dalam konteks Indonesia, maka tidak bisa lepas dari prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Ya, karena pendiri negara ini, kemudian penyusun ideologi-ideologi yang diterapkan di Indonesia, ya berangkat dari tokoh-tokoh Muslim di samping juga tokoh-tokoh di luar Islam. Artinya karena mayoritas penduduk beragama Islam, otomatis aspirasi Islam harus ditampung. Ini contohnya di sini, ya. Seorang guru besar dari Monash University, Christopher, ya, dalam seminar nasional di Jenewa mengatakan di sini, ya, secara jujur mengatakan ajaran Islam datang jauh lebih dulu daripada negara barat yang intinya tentang HAM menyatakan bahwa, ini menariknya, ini seorang ilmuwan barat, ya, dari Monash University. Monash itu Australia. Namanya Christopher Weirmantre, ya. Dia mengatakan, ya, bahwa ajaran Islam ketika bicara hak asasi manusia itu sudah jauh lebih dulu daripada negara-negara barat. Katakanlah tadi di negara barat, hak asasi manusia itu dimulai dengan munculnya piagam yang disebut dengan Magna Carta pada tahun 1275. 1275 kalau tidak salah. Tapi dalam Islam ini disebutkan, ya. Jadi dia mengatakan begitu. Jadi dalam Islam sudah jauh lebih dulu. Nah, kesadaran tentang penegakan HAM itu sudah muncul di dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya. Surat Al-Qasas ayat 77 ini merupakan nilai-nilai dasar hak asasi manusia yang diterapkan oleh Quran. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah tansa nasibaka minad dunya. Jadi ini merupakan bukti bahwa Islam sudah lebih dulu bicara tentang hak asasi manusia daripada kaum barat, ya, atau negara-negara barat. Tetapi seolah-olah hak asasi manusia itu, ya, dimunculkan oleh kaum barat, karena yang pertama memunculkan istilah human right, Universal Declaration of Human Right, itu adalah kaum barat. Munculnya Magna Carta di barat. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, ya. Ketika Nabi SAW membentuk negara Madinah, kemudian membuat piagam Madinah, Sohifah Madinah,
Piagam Madinah itu berarti pada tahun 600, sekitar 615 ya, 610 sampai 15 Masehi. Sementara Magna Carta tadi 1215 atau 75 ya. Berarti 600 tahun lebih dulu Islam bicara hak asasi manusia. Nah, ini yang perlu kita ungkap ya, perlu kita ungkap. Maka kalian para calon pendidik PAI, ya, calon guru dosen PAI, ya. Jadi saudara itu bisa menjadi guru kalau lulusan S1 kemudian berkiprah dalam pendidikan, maka saudara menjadi guru bisa SD, SMP, SMA. Tapi kalau saudara lulus S1 kemudian lanjut S2 dulu atau langsung S2 dan terus sampai S3, maka saudara menjadi pendidik di lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, menjadi dosen PAI, Pendidikan Agama Islam. Maka juga harus memahami, menguasai bahwa hak asasi manusia dalam Islam itu sudah lebih dulu ya, bahkan mendahului teori-teori universal ya, hak asasi manusia yang ada. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh dosen, oleh guru ya, karena hanya terpukau kepada tulisan-tulisan yang mengangkat bahwa hak asasi manusia dimulai ketika munculnya Magna Carta atau munculnya Universal Declaration of Human Rights. Kan kalau dikaitkan nanti ada deklarasi Kairo seolah-olah belakangan ya Islam. Tapi sebenarnya piagam yang lebih dulu adalah piagam Madinah. Piagam Madinah mendahului piagam Magna Carta. Nah, ini apa namanya? Historisnya seperti itu ya. Nah, tapi yang Anda lakukan ya dalam pendalaman nanti ya, yaitu ini mana ininya yang apa namanya psikologinya enggak muncul. Kita jadi apa namanya yang akan kita dalami ada 3 hal tadi ya. Ada 3 hal yaitu konsep umum hak asasi manusia. Artinya kita melihat bagaimana teori-teori hak asasi manusia yang dikembangkan oleh para ahli yang menganggap hak asasi manusia itu ya milik Barat gitu ya, dimulai dari Barat gitu. Padahal ternyata Islam sudah lebih dulu bicara hak asasi manusia, bahkan sumbernya dari wahyu Allah. Jadi hak asasi manusia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang kemudian diwujudkan oleh Nabi dalam bentuk piagam Madinah, Sohifah Madinah. Nah kemudian baru konteks Indonesia. Konteks Indonesia. Nah, kalau konteks Indonesia tadi sejarahnya mulai ketika Indonesia merdeka, ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang RIS, Undang-Undang sementara, sampai kembali ke UUD 45 dan amandemen. Kemudian era reformasi masuk ya, TAP MPR tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Negara nomor 39 tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Dan di dalam amandemen ada pasal khusus tentang hak asasi manusia. Nah itu mungkin itu ya. Jadi saya kira satu pertemuan ini cukup juga ya, cukup. Yang penting pendalamannya ya. Pendalamannya ini bagaimana? Pendalamannya saya memberikan kebebasan kepada saudara
karena kita masih online offline ya, masih online atau daring dan saudara masih berada di tempat masing-masing, maka saudara bisa mengerjakan pendalamannya itu secara individual dan secara kelompok. Maksud saya, bagi yang bisa bekerja dengan kelompok, mungkin ada yang berdekatan, tempat tinggalnya silahkan berkelompok maksimal 3 orang saja. Maksimal 3 orang. Kelompoknya bisa kelompok offline, mungkin berdekatan, tapi juga bisa kelompok online. Saudara meskipun jauh di mata, jauh lokasinya, tapi tetap dekat di hati, dekat dalam pikirannya sebagai sesama mahasiswa PAI. Bisa bekerja sama dengan secara online, gitu ya. Jadi bagaimana membuat eksekutif resam, ya, eksekutif resam ringkasan eksekutif. Ya. Jadi membuat ringkasan yang pertama tinjauan umum tentang hak asasi manusia, sejarahnya secara singkat, kemudian perspektif Islam tentang hak asasi manusia juga secara singkat saja, dan yang ketiga konsep dan implementasi hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia. Tadi ada terutama mulai kemerdekaan saja sampai era reformasi. Itu juga secara singkat saja. Di tulisan tadi sudah ada juga di artikel jurnal, nanti bisa saya tambahkan ya. Saya tambahkan di psikologi, silakan dibuka nanti di download ya. Kemudian mudah-mudahan saya belum lihat kebetulan ya. Biasanya saya membuka kuliah-kuliahnya Pak Dasim Budimansyah, seorang guru besar pendidikan kewarganegaraan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Dan saya sudah komunikasi dengan beliau. Saya minta izin kuliah-kuliah beliau yang secara online di YouTube untuk diperhatikan, di-share, dipelajari oleh mahasiswa saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi saya sudah laporkan ke beliau. Artinya saya sudah dengan izin beliau untuk meng-share kuliah-kuliah beliau, sehingga ketika men-share itu menyebut sumbernya. Saya setuju. Saya kira begitu ya untuk pengantar. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalian sekarang sudah tercatat yang hadir ada 41 orang. Dari seharusnya kalau nggak salah sekitar 60-an ya. Sekitar 60-an. Berarti masih ada sekitar 18 atau 19 orang yang hari ini tidak masuk ya. Tidak masuk. Mudah-mudahan di pertemuan yang ada bisa masuk ya. Kita pertemuannya ini kan sudah pertemuan yang ke-10, berarti kurang lebih 4 pertemuan lagi ya. 4 pertemuan lagi kita udah selesai semester ini ya, semester 2 tahun akademik 2020-2021. Karena kita nanti ini perkuliahan sampai akhir Juni kira-kira ya. Sehingga nanti awal Juli atau minggu kedua Juli sudah ada UAS, ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester, kemudian libur semester, kemudian masuk, berarti Anda nanti masuk semester berapa? Semester 3 ya. Semester 2 ini hampir selesai. Nanti masuk semester 3, mudah-mudahan tadi sudah mulai
blended learning online and offline. Ya. Nah, dengan adanya blended ini mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu. Ya. Sekarang kan kita belum sempat ketemu, belum tahu mahasiswa, belum kenal secara langsung. Kenalnya baru lewat Zoom. Ya mudah-mudahan keadaan ini segera normal dan otomatis ketika masuk secara offline, universitas akan memperbaiki berbagai macam sarana prasarana dan juga mengembangkan. Ya. Misalnya kemarin di Fakultas Ekonomi itu kalau kuliah sudah mulai offline, mereka akan kerepotan untuk menyediakan lahan parkir. Jadi lahan parkirnya kurang. Maka universitas sedang menyiapkan juga lahan parkir mahasiswa dan dosen. Nah, kalau di Jakarta sudah ada beberapa kampus yang mengatur mahasiswa dilarang bawa kendaraan. Kalau di Jakarta, karena di Jakarta menyediakan lahan parkir itu susah. Kampus mau membuat bangunan parkir juga susah. Maka mahasiswa bahkan dosen juga beberapa dilarang membawa kendaraan, suruh pakai online saja, pakai taksi online atau ojek online dan sebagainya, sehingga tidak perlu menyiapkan lahan parkir. Saya pernah ketika ada acara di Jakarta, ada undangan sebuah seminar, dalam undangannya juga ada catatan, dimohon tidak membawa kendaraan pribadi, supaya menggunakan jasa kendaraan online. Karena panitia tidak menyiapkan lahan parkir. Nah, kalau di masih bisa diupayakan untuk pengembangan lahan parkir. Ya, mudah-mudahan UMS bisa menyediakan. Ya, kalau tidak, ya tadi alternatifnya seperti itu. Dengan kendaraan online sehingga tidak sibuk mencari lahan parkir. Nyambung no. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, itu silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti rekaman perkuliahan ini sebagaimana biasa kita upload dalam bentuk YouTube ya, sehingga kita bisa memperhatikan kembali. Kemudian juga beberapa nanti saya upload kembali di psikologi untuk bisa dipelajari. Jadi untuk tugas individu dan kelompok tadi ya, individu, kalau individu berarti 1 orang, kalau kelompok maksimal 3 orang. Boleh tulis tangan, boleh diketik, silahkan bebas. Panjang tulisannya juga tidak dibatasi secara khusus. Yang penting mencakup 3 masalah tadi. Yang pertama adalah konsep umum hak asasi manusia atau teori umum, pandangan Islam, konsep Islam tentang hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah HAM di Indonesia. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, nanti akan saya buatkan di psikologi itu tempat untuk submit tugasnya, dan tugas kelompok ya. Submission-nya belum saya buat, nanti saya buatkan. Waktunya saya sebutkan di sana nanti ya. Diberi waktu sekitar 3 hari, diberi waktu sekitar 3 hari. Saya kira begitu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan.
menerapkan protokol kesehatan, ya. Karena di akhir-akhir ini, mulai sebelum Ramadan sampai hari raya ini, penyebaran COVID-19 mengalami kenaikan lagi, ya. Sebelumnya sudah mulai melandai, ternyata ini naik lagi. Kalau di Solo ini ditandai dengan sering lalu lalangnya ambulan. Kita merasakan, oh ini tiap 1 jam, tiap setengah jam kadang-kadang, ya, muncul suara sirene ambulan. Ini berarti kasus COVID sedang mulai naik. Tapi sebelum Ramadan itu kita sempat alhamdulillah landai, suara sirine ambulan tidak kita dengar. Kemudian juga rumah sakit mulai lengang, longgar. Tapi di akhir-akhir ini muncul naik lagi. Misalnya kemarin ada seorang kepala desa di Sambirejo, Sragen, ya. Malam kepala desa itu membuat video, dia sedang terpapar penyakit COVID, virus COVID. Dia buat video untuk memberikan peringatan kepada rakyat dan kepada saudara-saudaranya agar betul-betul memperhatikan bahwa COVID benar-benar ada, dan kalau sudah terserang, sakitnya bukan kepalang, ya. Terutama ketika menyerang paru-paru, sesak napas dan sebagainya, itu betul-betul sakit, ya. Nah, dan setelah beliau mengupload videonya itu di berbagai medsos, di malam hari, konon paginya beliau dipanggil oleh Allah wafat. Mudah-mudahan apa yang beliau upayakan untuk mengingatkan itu menjadi amal kebaikan dari beliau, dan beliau wafat dengan husnul khotimah. Kita para mahasiswa tetap bagaimanapun diusahakan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, saya kira itu, karena nggak ada yang bertanya. Sekarang sudah jam 8.15, sudah tepat 1 jam. Nah, selanjutnya silakan saudara bisa membentuk kelompok, bisa membuat sendiri, ya. Teman-teman yang hari ini tidak masuk, tolong supaya membuka psikologi, supaya dia tahu perkembangan. Dia tetap bisa melaksanakan tugas meskipun tidak masuk, ya, tapi tidak mengisi presensi, ya. Yang masuk insya Allah sudah terekam juga, ya. Jadi kalau ada yang nggak ada daftarnya di dalam Zoom ini tetapi ngisi absen, maka akan ketahuan, ya. Jadi ada yang hanya ngisi absen saja tapi tidak hadir dalam kuliah Zoom. Karena yang hadir ini sudah terekam semuanya, direkod, ya. Jadi presensi itu sebagai penguatannya, di daftar hadir melalui teknologi Zoom ini sudah terekam juga. Nah, cuma yang tidak masuk tetap bisa mengumpulkan tugas, ya, tetap bisa mengumpulkan tugas. Tentu nilainya akan berbeda dengan yang mengumpulkan tugas dan masuk kuliah. Yang mengumpulkan tugas tetapi tidak masuk kuliah, nilainya akan terkurangi otomatis. Tapi kalau sudah nggak masuk, nggak mengerjakan tugas, ya semakin tidak punya nilai otomatis, ya. Kira gitu, ya. Terima kasih. Presensi sudah ada di psikologi, tinggal diklik saja, diisi, nanti yang masuk. Dan mari kita tutup pertemuan online pada pagi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf lahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.